Pada suatu hari ada seorang ibu yang jengkel kepada anaknya yang kalau makan kue dia hanya menjilat-jilat lapisan krim atau gula yang menjadi hiasan dari kue itu, dan dia membuang kuenya yang justru merupakan bagian yang utama dari kue tersebut. Saudara yang terkasih, Yesus membuat mujizat, tetapi Yesus juga mengajar. Kalau kita membaca Injil, orang-orang banyak lebih tertarik pada enaknya mujizat atau hebatnya mujizat daripada menerima pengajarannya. Padahal Yesus memaksudkan memberikan mujizat sebagai tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir, hendaknya mereka percaya kepada sabdanya. Dalam kisah yang kita dengarkan hari ini dari Injil Markus, Yesus memberi makan 4.000 orang dari 7 roti dan 2 ikan. Tapi kalau kita membaca Injil Yohanes, dalam kisah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dicatat di situ bahwa setelah peristiwa itu, orang banyak berbondong-bondong mencari dia terus-menerus. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan oleh karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan merasa kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang dapat bertahan sampai pada hidup kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Saudara yang terkasih, dalam Kejadian Yesus membuat mujizat perbanyakan roti, kita bertanya, setelah 4.000 orang itu makan roti yang Yesus buat dari suatu mujizat, apa yang terjadi pada mereka? Selain kenyang dan selain tersisa 12 bakul, apakah mereka mampu melihat tanda itu lebih daripada sekedar makan sampai kenyang? Atau mereka melihat bahwa Yesuslah roti hidup yang sejati? Banyak orang datang pada Tuhan untuk mencari berkat, tapi tidak mencari Sang Pemberi berkat. Kebanyakan orang-orang yang makan roti dari Yesus itu tidak mengalami perubahan. Hanya sedikit sekali yang berubah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita juga, apa yang terjadi pada Anda, pada kita, setelah Anda datang ke Ekaristi ini? Apa yang terjadi pada Anda dan saya ketika hadir di misa mendengarkan sabda dengan penuh iman, berdoa, dan menyantap tubuhnya yang kudus? Apakah Anda pulang sama saja? Apakah Anda hanya melakukan ini sebagai kebiasaan yang saleh saja? Ataukah Anda telah mengizinkan Yesus untuk merubah hati, menguatkan iman, dan mengalami persatuan dengan Dia yang mengubah Anda menjadi murid Yesus yang sejati? Kita perlu ingat bahwa Yesus mau kita datang, percaya kepada Dia, mendengarkan Dia, bukan sekedar supaya hidup kita menjadi sukses secara duniawi, tetapi Dia ingin sekali mentransformasikan, Dia ingin sekali mengubah diri kita
seperti yang Dia kehendaki agar layak untuk kerajaannya. Maka sangat penting apabila kita datang pada Tuhan, pertama-tama izinkanlah Tuhan untuk mengubah hidup kita melalui sabdanya, melalui berkat dan rahmat-Nya, melalui sakramen yang Ia berikan pada kita. Kalau kita berdoa, janganlah berdoa hanya meminta ini dan itu saja, tetapi yakin bahwa dengan kita berdoa sungguh-sungguh dan tekun, iman kita selalu semakin dipertebal. Hidup dan sifat kita yang buruk itu dikikis perlahan-lahan, dimurnikan. Kalau kita datang ke misa, kita lihat orang di sekitar kita, kita boleh bertanya, apakah orang itu dan saya datang ke misa untuk menginginkan Tuhan mengubah hidupnya, ataukah dia hanya datang untuk kepentingan dirinya? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.